Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadid Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mempresentasikan eh, eh, materi tentang role of safeguard pada studi kasus kecelakaan truk pengangkut crude oil yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Adapun pembahasan yang coba saya sampaikan pada presentasi kali ini dimulai dengan pembukaan, kemudian masuk ke dalam inti pembahasannya mengenai role of safeguard, rekomendasi, dan juga daftar pustaka dari materi yang coba saya buat. Baik, untuk presentasi ini dimulai dari introduction, di mana ada perusahaan oil and gas atau operator K3S di Sumatera Selatan yang menggunakan truk sebagai pengangkut moda transportasi pengangkut crude oil. Dengan jarak perjalanan truk itu menempuh perjalanan dari oil station ke tempat unloadingnya sejauh 180 kilometer. Truk itu waktu tempuh dari truk itu adalah sekitar 5 sampai 6 jam sekali jalan dalam satu hari. eh, di mana produksi hariannya adalah sekitar 2.500 barel oil per day, dengan kapasitas truk itu ada 5.000 liter dan 8.000 liter, sehingga total truk dalam sehari yang dibutuhkan untuk mentransportasikan seluruh hasil produksi hariannya adalah sekitar 80 unit. Sehingga dapat dibayangkan betapa crowdednya transportasi dari kegiatan transportasi minyak ini, dan juga dapat dibayangkan betapa untuk perjalanannya membutuhkan waktu 5 sampai 6 jam sekali jalan, dan juga kembali lagi membutuhkan waktu yang sama 5 sampai 6 jam, dan kegiatan itu dilakukan secara berulang setiap harinya. Terjadi kecelakaan di bulan Agustus tahun 2021, di mana satu unit truk pengangkut crude oil tersebut terbalik, terguling, dan juga terseret hingga jarak 20 meter, mengakibatkan terjadinya adanya tumpahan minyak, dan gesekan dari badan truk dan jalan tersebut menghasilkan percikan dan mengakibatkan terjadinya api atau terbakar pada crude oil tersebut. Kejadian ini diduga diakibatkan oleh kendaraan yang tidak sehat dan atau kelalaian dari faktor manusianya. Akibat dari kecelakaan ini tidak ada fatality karena supir truk dan juga asistennya berhasil untuk selamat. Eh, Namun eh, terdapat isu lingkungan, yaitu terjadinya tumpahan minyak, kebakaran, dan juga kerusakan jalan, dan juga ekosistem sekitar, ya, terjadinya pohon yang terbakar, rumputan yang terbakar, dan juga ada dampak terhadap sosial, di mana jalan yang digunakan ini adalah merupakan jalan utama, mengakibatkan kemacetan dan juga keresahan dari warga sekitar. Ya, di mana terjadinya kebakaran ini, warga sekitar mengalami kekhawatiran. Selain itu juga terdapat mengakibatkan dampak kehilangan produksi dari minyak yang tumpah dan hilang terbakar itu. Kemudian adanya pemberhentian izin operasi dan juga permit, evaluasi terhadap kepatuhan eh, peraturan, dan juga publikasi negatif terhadap reputasi perusahaan. Kemudian belajar dari kasus tersebut, kita masuk ke dalam materi dari role of safeguard. Di sini kita coba untuk menganalisa bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi, dan juga safeguard-nya. Yang pertama kita awali dari containment dan kontrol, yaitu adalah identifikasi hazard yang perlu untuk kita kita jaga, kita lindungi, dan juga untuk dikontrol. Nah, pada kegiatan transportasi minyak menggunakan truk tersebut, yang pertama identifikasi bahayanya adalah crude oil itu sendiri yang dibawa, di mana crude oil itu adalah kandungan yang hazardous, yang berbahaya. Kemudian hazard berikutnya adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan kendaraan.
Yang ketiga adalah kondisi eh, cuaca, iklim atau lingkungan di mana tentu saja pada saat operasional di musim kemarau dan juga di musim hujan atau akan berbeda di mana di musim hujan resiko kecelakaannya akan tinggi karena jalanan yang licin. Dan yang keempat itu adalah faktor dari manusianya. Nah, pada studi kasus ini kita coba analisa penyebab dari kecelakaan yang terjadi itu eh, dimungkinkan potensinya adalah karena kendaraan yang tidak sehat atau tidak layak beroperasi dan juga kelalaian dari manusia. Pada saat kecelakaan itu terjadi, ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti tidak terpatuhinya, tidak patuhnya, tidak terpenuhinya SOP atau standar operasional prosedur. Yang kedua adalah kurang perhatiannya terhadap pemeliharaan kendaraan, maintenance atau inspeksi dari kendaraan itu sendiri. Yang ketiga adalah kurangnya sistem monitoring, baik itu untuk si kendaraan dan juga untuk driver truknya itu sendiri. Nah, kita masuk ke dalam tahapan yang pertama. Tahap perlindungan yang pertama itu adalah preventive safeguard. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah eh, bahaya-bahaya yang tadi sudah diidentifikasi eh, agar tidak terjadi. Nah, yang pertama ini adalah agar operasi tetap berjalan, kita harus mengkontrol dari bahaya tersebut. Adapun preventive safeguard yang pertama ini adalah tentu saja SOP. SOP di sini mencakup siapa driver yang boleh untuk membawa kendaraan, tentu saja yang memiliki SIM dan juga lolos tes dari persyaratan perusahaan. Kemudian SOP mengenai kecepatan kendaraan, SOP atau aturan mengenai pengoperasian kendaraan pada saat hujan atau pada saat musim kering. Safeguard yang kedua adalah training untuk driver. Jadi driver ini harus dilatih untuk mengoperasikan kendaraan sesuai dengan ketentuan perusahaan, di mana kendaraan yang digunakan, bawa barang yang dibawa pada kendaraan tersebut merupakan barang yang hazardous. Dan training ini harus dilakukan secara rutin, berulang, dan SOP tadi juga pada saat training ini SOP tadi juga harus disosialisasikan kepada driver. Yang ketiga adalah rutinnya pemeliharaan kendaraan dan juga inspeksi. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting karena kendaraan yang baik, yang sehat ini menjamin atau mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Yang keempat adalah dipasangnya proper monitoring system yang sesuai seperti speed control yang membunyikan alarm pada saat kendaraan berjalan melebihi kecepatan yang ditentukan, kemudian GPS atau sensor lokasi dan juga sensor-sensor lainnya yang sesuai untuk memberikan untuk memastikan bahwa kendaraan itu berjalan pada jalur yang ditentukan dan juga berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan preventive safeguard yang terakhir yang bisa dilakukan ini adalah memastikan kesehatan dari driver. Jadi sesuai dengan jam operasional tadi, di mana operasionalnya itu sangat panjang dan juga dilakukan setiap hari, perusahaan harus memastikan bahwa driver atau pengemudi truk itu dalam keadaan yang sehat dan tidak mengantuk tentu saja. Apabila preventive safeguard itu tembus atau tetap terjadi kecelakaan, perusahaan juga harus menyiapkan mitigatif safeguard. Adapun mitigated safeguardnya yang coba diidentifikasi di sini pertama adalah self evacuation procedure, artinya si eh, orang seperti driver dan juga asisten yang ada di kendaraan tersebut harus dilatih apabila terjadi kecelakaan seperti dalam kasus ini eh, dia harus terlatih untuk keluar dari kendaraan dalam waktu yang cepat agar tidak terjadi fatality, agar tidak terjadi korban pada kecelakaan ini. Yang kedua adalah disediakannya firefighting system. Ya pada eh, pada kasus truk ini tentu saja di dalam kendaraan harus disediakan APAR atau alat pemadam api ringan dan supir dan
asistennya harus terlatih untuk menggunakannya. Atau juga bisa digunakan tangki pelindung yang tidak mudah bocor atau di dalam tangkinya itu disediakan spray sehingga apabila terjadi api bisa langsung untuk meminimalisir resiko. Yang ketiga adalah emergency response plan, di mana pada prosedur ini diberikan informasi apa yang harus dilakukan jika kebakaran itu terjadi, yang meliputi siapa yang harus dihubungi, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan, dan mengenai hal tersebut itu harus dicetak dan juga ditempel di dalam kendaraan itu. Nah, di dalam kendaraan itu juga harus selain ada tadi sistem pemadam api, juga harus ada sistem untuk menangani kebocoran minyak. Mungkin ini bisa dalam waktu yang untuk sementara bisa langsung digunakan apabila terjadi tumpahan minyak yang kecil. Kemudian juga terjalinnya komunikasi antara perusahaan dengan komunitas di sekitar. Sehingga apabila terjadi kecelakaan atau tumpahan minyak, warga-warga sekitar bisa langsung kooperatif memberikan informasi kepada perusahaan dan resiko-risiko yang lebih besar bisa segera ditangani dan dihindari. Termasuk juga community communication ini adalah kerjasama dengan kepolisian, dengan pihak pemadam kebakaran yang ada di sekitar, dan juga pihak rumah sakit di sekitar, sehingga bisa dilakukan pertolongan dengan segera. Nah, apabila kecelakaan itu atau hazard itu tidak bisa dimitigasi, akibatnya akan terjadi hal-hal yang buruk tadi seperti fatality, kerusakan lingkungan, permasalahan sosial, kehilangan produksi, atau bahkan sampai penghentian operasi dan juga kehilangan izin, dan juga tentu saja publikasi yang buruk untuk reputasi perusahaan. Ya, belajar dari kasus yang terjadi di K3S tersebut, sebenarnya memang kasus metode transportasi minyak menggunakan truk ini adalah metode yang umum digunakan pada banyak transportasi minyak, dan juga itu merupakan solusi untuk penyaluran minyak, sehingga memang metode ini harus dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasinya yang diberikan adalah tentu saja yang pertama, meningkatkan kehandalan dari kendaraan. Kehandalan dari kendaraan ini harus dipastikan dengan adanya eh, program maintenance yang baik, meliputi juga dengan ketersediaan suku cadang, dan juga rutin inspeksi yang dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua adalah pelatihan kepada drivers. Jadi selain driver itu harus memiliki izin dari kenegaraan seperti SIM, perusahaan juga harus mengeluarkan surat izin sendiri untuk driver-driver yang lulus seleksi. Kemudian dilakukan training, sosialisasi terhadap peraturan-peraturan keselamatan perusahaan, dan juga training ini harus dilakukan secara rutin berulang. Yang ketiga adalah implementasi dari monitoring sistem di kendaraan. Tadi seperti speed control, kemudian location monitoring, GPS, dan juga hal-hal lainnya untuk memastikan kendaraan itu sesuai pada jalurnya dan berjalan sesuai dengan batas kecepatannya. Yang keempat adalah pengembangan dan juga simulasi dari ERP. Nah, ini penting untuk dilakukan. Selain mempunyai prosedur, perusahaan juga harus melakukan simulasi atau biasa disebut dengan drill. Jadi seakan-akan terjadi kondisi bahaya tersebut, sehingga pada saat kondisi bahaya benar-benar terjadi, pihak-pihak terkait sudah siap untuk menjalankan prosedur sesuai dengan ERP. Nah, rekomendasi yang kelima adalah meningkatkan komunikasi dengan komunitas lokal. Hal ini untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan, dan juga untuk penanganan kecelakaan dengan cepat. Nah, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang coba saya baca atau coba saya pelajari untuk melakukan analisa kajian studi kasus ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.